Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara bendera siap. Lanjutkan. Hadirkan. Maju. Jalan. Jalan. Cepat. Cepat. Hei. Hak. Apa? Siap. Kepada Lang Merah Putih, hormat senjata. Out. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerak. Luruskan. Lapor. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengucap Tribrata Catur Prasetya dan membaca Panca Prasetya Kauri. Siap. Laksanakan. Laksanakan.
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu abadi dan keadilan sosial. Maka diusulkan kemerdekaan pada Indonesia itu dalam suatu undang-undang dalam tidak bagian dan adil dan beradab kesatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 1245. Tiga, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Brigadir PNS Polri Polres Klaten yang saya banggakan, dalam kesempatan upacara ini akan saya bacakan. Yang saya hormati Wakapolda Jawa Tengah, para pejabat utama Polda Jawa Tengah, Kapolrestabes Semarang, Kapolresta Surakarta, dan para Kapolres jajaran Polda Jawa Tengah, para perwira, brigadir dan segenap pegawai negeri sipil Polri yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali amanat saya kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran sehingga kita dapat melaksanakan upacara bendera bulan Maret tahun 2013 dengan penuh rasa semangat dan rasa kebersamaan. Para peserta upacara sekalian yang saya cintai, tidak lama lagi di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang bersamaan waktunya dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kudus dan Temanggung. Selanjutnya pemilihan umum legislatif presiden dan wakil presiden tahun 2014, di mana tahapannya telah dimulai sejak awal tahun 2013, yaitu tahapan pengumuman partai politik peserta pemilu, kondisi dan potensi kerawanannya pada setiap tahapan pemilu agar tidak muncul menjadi gangguan Kamtibmas. Selama pelaksanaan pemilu kada maupun pemilihan umum nanti, tugas kita jelas adalah mengamankan dan mengawal jalannya proses demokrasi, baik menjelang, pada saat maupun setelah pemilu, agar dapat berjalan lancar sesuai jadwal, aman dan damai. Oleh karenanya perlu disiapkan sedini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengamanan serta selalu mengikuti perkembangan situasi baik secara regional, nasional maupun global. Para peserta upacara sekalian, mencermati situasi Kamtibmas pada saat ini, perlu saya sampaikan mengenai data jumlah kejahatan konvensional dari 17 Februari sampai dengan 15 Maret 2013 adalah sebagai berikut. Jumlah total kejahatan konvensional sebesar 917 kasus dengan penyelesaian sebesar 506 kasus. Kasus tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 180. Di bidang lalu lintas telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.196 kejadian dengan jumlah 1.591 orang. Dengan masih itu, tentunya pelibatan dan peran aktif masyarakat merupakan salah satu kunci untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif. Para perwira, brigadir, dan pegawai negeri sipil yang saya banggakan, dalam upaya meningkatkan pelayanan Republik Indonesia tentang penambahan 50.000 personil Polri yang dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014. Pendaftaran Brigadir Polri sudah mulai dibuka mulai tanggal 2 sampai kasih yang dipersyaratkan menjadi anggota Polri untuk terdaftar dan bergabung menjadi Brigadir Polri. Karena kesempatan ini terbuka untuk siapapun dengan pola rekrutmen bersih, transparan, akuntabel, dan humanis tanpa dipungut biaya.
Sekali lagi, pimpinan sudah menjelaskan penerimaan brigadir tidak dipungut biaya, prinsipnya betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi saya minta pada seluruh rekan-rekan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, tidak istilahnya menembak di atas kuda, ya, menembak di atas kuda, sehingga yang seharusnya memang yang bersangkutan lulus murni gratis, mereka dengan bermain dengan meminta imbalan untuk kepentingan pribadi yang akhirnya akan memalukan atau menurunkan citra organisasi Polri. Sebelum mengakhiri amanat ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian seluruh anggota jajaran Polda Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut. Pertama, tingkatkan terus disiplin dan profesionalisme seluruh personel Polri sesuai dengan nilai-nilai Sri Brata, Catur Prasetya, Bayangkara Sejati, dan kode etik. Kalau rekan-rekan setiap tanggal upacara 17-an selalu mendengar pengucapan Tribrata Catur Prasetya dan juga pembacaan Panca Prasetya Korpri. Saya harapkan itu tidak hanya didengar, tetapi betul-betul dicamkan dalam hati, kemudian dilaksanakan, diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Saya yakin sebenarnya tidak usah kita yang lain-lain. Setiap pelaksanaan tugas muaranya kepada Tribrata Catur Prasetya. Pasti kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kita akan melakukan pelanggaran atau melakukan kegiatan ingat Tribrata Catur Prasetya. Seandainya itu berpotensi akan melanggar, pasti akan ingat kembali sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan selalu menjadi tambah beban pemikiran kita karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari anggota kita. Berikan respon secara cepat dan tuntas setiap pengaduan masyarakat, serta tingkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. 3. Lakukan semua persiapan yang diperlukan untuk antisipasi pengamanan pelaksanaan pemilu kada dan pemilu 2014, serta langkah-langkah penanggulangan jika terjadi konflik. Khusus untuk Polres Klaten, selain dari pemilu kada gubernur dan pemilihan presiden, juga ada diawali Pilkades tanggal 11 April nanti. Itu juga memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan Pilkades akan terlaksana dengan baik, situasi keamanan dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat guna terwujudnya rasa aman, tentram, dan adanya kepastian hukum serta mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. 6. Tingkatkan identitas kehadiran polisi di tengah masyarakat. Tampilkan bentuk pelayanan yang tulus dan ikhlas, ramah dan profesional, serta berperilaku sopan dan santun, tegas tetapi tidak kasar, keras tetapi tidak arogan. Demikian amanat saya pada upacara bendera ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 18 Maret 2013, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dr. Andes Didi S. Dwitoto MM, Inspektur Jenderal Polisi. Selesai.